jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai dengan pembahasan yang unik dong tentunya, dan juga dengan narasumber yang sangat luar biasa menarik ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol nih tentang sebuah film yang dimana film ini tuh sekarang lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh masyarakat luar negeri. Wah teman-teman, penasaran gak sih sama filmnya? Jadi ini tuh film animasi karya anak bangsa yang dimana film ini tuh udah tembus 2 juta penonton lebih loh. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman, ada yang bisa nebak filmnya film apa? Film animasi apa? Aduh, Ayo. So, jadi filmnya itu adalah film Jumbo. Nah, jadi film Jumbo itu menceritakan seorang anak bernama Don yang diejek-ejek oleh seorang teman laki-laki, yaitu diejeknya itu Jumbo. Nah, anak laki-laki yang ngejeknya itu namanya Atta, tapi bukan Atta Asyap ya teman-teman. Nah, si Don ini itu gak mau tinggal diam dong tentunya ya. Nah, dan ini mau membuat pertunjukan buku dongeng peninggalan dari ayah dan juga ibunya. Tapi tiba-tiba Don kedatangan arwah seorang gadis perempuan bernama Mary. Nah, Mary ini tuh minta pertolongan ke Don untuk menyelamatkan orang tuanya. Teman-teman penasaran nggak apa yang akan dilakukan Don? Penasaran? Nah, kalau penasaran aku bakal kasih tunjuk dulu deh spoiler tentang film Jumbo berikut ini. Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Kamu tuh lelet tuh. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Kisah kesatria pemberani di Pulau Gelembung Majaya. Jumbo, udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Atta, balikin gak? Kamu yakin mau rebut? Atta, kita perlu lagu itu buat pentas, Mae. Hai. Kamu siapa? Aku Mary. Tolong Don, bantuin aku bebasin papi mamiku. Yuk, kita ikutin. Kalau kamu berhasil ambil buku itu, kita bantuin cari papi mami kamu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Maksudnya kelak akan menjadi mana ungkapan cintaku dari hati. Don sayang ayah dan ibu. Nah, jadi itulah teman-teman trailer dari film Jumbo. Teman-teman, sekarang kita langsung aja nggak sih sambut narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol nih pada hari ini. Langsung kita sambut, ini dia Pak Robiul Pratama Al-Amin selaku produser animation dan render dan juga Ketua Divisi Animasi Multimedia Unicom. Halo semua. Halo Bapak, selamat datang dan selamat Halo semua. siang. Oke Pak, sebelum kita mulai, karena kan acara ini acaranya podcast Teh Unik dari Unicom ya Pak ya. Iya. Sekarang aku mau nyajiin dulu teh buat Bapak. Oh iya, boleh.
Siap. Aduh, agak gemeteran ya Pak ya. Panggilnya jangan Bapak ya, Akang aja. Akang aja sih ya. Kalau di sini saya bilangnya Kang Robi gitu. Kang Ruby ya. Iya, nggak apa-apa. Beda dengan dosen-dosen lain atau kadif-kadif lain. Iya. Oke, silakan Kang diminum dulu Iya. biar kita ngobrolnya lebih Biar santai kelihatan ya. muda ya, Iya, dah ya. iya. Jadi jangan Bapak. Iya. Siap. Oke. Akhirnya ini cuma props ternyata asli. Makasih loh Kang udah nyempetin datang ke Iya. sini di sela-sela kesibukannya Iya, ya. pastilah. Aduh, sekarang ini kita kan mau ngobrol-ngobrol tentang film Jumbo lah tentunya iya, ya Kang ya. Karena memang film Jumbo ini sekarang lagi diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat luar ya. Ya, betul. Ada beberapa media luar yang udah review Udah juga. review juga ya. Mungkin salah satu alasannya itu karena produksi filmnya itu lama ya. Iya. Lama. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa lama sih Kang produksi pembuatan film Jumbo ini dari awal hingga rilis si film ini? Ya, jadi produksi film Jumbo ya teman-teman itu diproduksi selama kurang lebih 5 tahun. Wah, jadi, lama juga ya, teman-teman. Jadi waktu itu saya juga baru tahu bahwa Visinema akan membuat film itu sebetulnya di tahun 2020. Iya. Jadi pada saat itu juga kebetulan kami di divisi animasi juga dan Ayena Studio itu baru selesai film yang emang diproduseri oleh eksekutif produser kita Pak Profesor Edi ya. Judulnya Super Nelly kalau tahu ya gitu. Dan setahu saya pada saat itu saya taunya mereka akan bikin film itu di bulan Juli sih. Bulan Juli Iya, ya. bulan Juli. 2020 itu. Iya, tapi untuk proses pengerjaan yang akhirnya kita dapatkan itu ada di tahun selanjutnya kalau nggak salah ya. Jadi prosesnya emang panjang gitu karena kita sebetulnya di produksi Jumbo mewakili Ayena Studio Meta Digi yang bekerja sama dengan divisi animasi itu start di kurang lebihnya 2 tahun terakhirnya gitu. Jadi memang prosesnya itu panjang dari mulai praproduksi, produksi sampai pos. Gitu. Jadi kita ada di bagian produksi sampai pos juga ya. Mungkin karena lama pembuatannya karena apa ya? Struggle atau tantangannya juga besar ya kan? Ya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu tantangan terbesar dalam pembuatan animasi ya film Jumbo ini tuh apa sih kan? Ya. Jadi kalau misalkan tim kita itu sebetulnya Jumbo itu kan dibikin oleh 420 kreator yang ada di Indonesia ya. Jadi nggak cuman di tim kita aja. Jadi banyak juga studio-studio lain. Tapi alhamdulillahnya kita dipercaya ya salah satunya oleh tim Visinema. Sehingga pada saat itu tantangannya adalah sebetulnya bagaimana kita bisa mendeliver kualitas animasi dan juga render yang bagus ya, yang baik gitu karena kualitasnya kualitas film layar lebar gitu. Dan ini juga merupakan salah satu film pertama gitu dari Mas Rian Andriandi ya. Jadi beliau sutradaranya, beliau dikenal dengan Komika ya. Dan ini merupakan film panjang pertama. Jadi bagi kita semua sebetulnya ya memang ini film panjang pertama 3D yang dikerjakan dengan banyak orang dengan kualitas yang cukup baik sehingga tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan filmnya dan hasilnya bagus gitu. Iya, itu sih. Dengan tantangan yang cukup besar juga yang alhamdulillahnya yang akhirnya memuaskan juga ya Kang ya, banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau mengenai alur pengerjaan filmnya nih, mungkin kayak mulai dari pencarian kreatornya sampai proses renderingnya itu gimana Kang? Ya. Jadi di tahapan produksi film animasi itu ada pra, pro, dan post ya, ada 3. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah belajar mata kuliah animasi juga belum sih di Unicom semester 5? Udah ya? Udah, aku Gimana? Susah nggak? Masya Allah, susah banget loh Kang. Susah banget. Ya uniknya itu ya, di Unicom semuanya belajar animasi ya, gitu kan. Termasuk saya lulusan, bukan lulusan DKV, tapi lulusan manajemen Unicom ya. Manajemen gitu. lah ternyata. Ya, manajemen ya. Dan di kita itu kebagiannya adalah di tahapan produksi. Jadi produksinya itu adalah animation production.
Jadi bagian yang menggerakkan karakter-karakter Don dan teman-temannya, geng Jumbo, dan juga memproses gambar sehingga menghasilkan gambar yang siap diedit oleh tim editor untuk kemudian tayang di bioskop gitu. Jadi image processing dan juga animating karakter gitu. Jadi prosesnya itu kemudian secara garis besar sih tentunya kita mulai dari blocking karakternya, environment-nya, kemudian animatornya harus bisa menggerakkan satu-satu gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahapan image processing ya, yang juga cukup panjang gitu perjalanannya, sehingga akhirnya nantinya mungkin kita juga ada yang namanya proses daily report sama weekly report gitu. Itu langsung ke sutradara Mas Rian Andriandi. Jadi kita produksinya itu kan ada di berbagai tempat ya. Jadi kita online sih. Jadi reviewnya online, terus meetingnya online. Ya semuanya online sih. Jadi di reviewnya tuh per minggu gitu? Ya per minggu ada daily dan weekly. Jadi ada daily report gitu, ada weekly, ada mingguan ya. Oke sih. Nah aku dengar juga nih Kang, ternyata ada juga mahasiswa Unikom yang terlibat ya dalam pembuatan film Jumbo ini. Nah kalau boleh tahu ada berapa sih Kang? Jadi kalau total di kredit ya, teman-teman tuh bisa cek juga di kreditnya Metadigi ya. Jadi kita itu ada dua entitas, yaitu Ayana Studio dan Metadigi, dan masing-masing itu punya tugasnya masing-masing gitu. Kebetulan kalau bicara tentang alumni Unikom, saya termasuk alumni, alumni Unikom. Kemudian ada technical director rendernya, Andrian Pratama, dia juga alumni manajemen juga. Kemudian kita juga libatin ada satu mahasiswa yang memang aktif di divisi yang kita ajarkan untuk bisa terlibat gitu. Tujuannya sebetulnya lebih kepada kenapa Ayana Studio dan Metadigi bisa bekerja sama dengan Unikom ya. Tentunya itu adalah untuk bisa mengembangkan SDM gitu. Sehingga bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas SDM Unikom gitu. Nggak melalui jalur informal, ya itu bisa terlibat produksi bersama perusahaan yang profesional gitu ya. Sehingga nanti lulusannya setelah lulus ya bisa bekerja gitu ya, atau punya pengalaman di luar kegiatan formalnya di kampus gitu. Jadi ada cukup banyak sih, kurang lebih mungkin dengan kita juga dibantu alhamdulillah sama Prof Edi langsung ya gitu, yang memfasilitasi apa namanya studio animasi di Dago ya. Kemudian juga ada Pak Berni dan Pak Roni ya. Jadi yang bantu juga di IT gitu, di Infranet kalau nggak salah ya. Jadi ada banyak juga teman-teman nih lulusan Unikom yang seperti lulusan DKV yang kerja di Visinema gitu ya. Kemudian ada juga yang masih kuliah kelas karyawan, tapi dia udah gabung juga di tim produksi. Jadi ya kurang lebih mungkin ada sekitar ya 8 atau 10 ya. Ya, lumayan banyak ya kan. Oke. Nah, kalau bagaimana sih peran Unikom dalam memfasilitasi pembelajaran animasi hingga akhirnya mahasiswa ini bisa terlibat dalam proyek film animasi ini? Oke. Jadi memang awalnya itu kan Bapak Profesor Edi juga mencari talent-talent ya yang bisa membantu Unikom gitu, terutama menjalankan visi misinya gitu, sebagai smart community kampus juga ya, dan kampus juara gitu. Sehingga pada saat itu saya ingat banget di tahun 2016 itu kita coba ngobrol gitu dengan saya sebagai perwakilan Ayana Studio yang akhirnya di-hire sebagai kepala divisi gitu, untuk bisa gimana caranya nih talent-talent yang ada di Unikom itu bisa juga muncul sebagai animator gitu. Tentunya itu harus ada kolaborasi kan. Jadi prosesnya adalah ya tadi
kita membentuk divisi animasi, kemudian membentuk komunitasnya di Unicom, terus mahasiswa bisa belajar di situ, bisa belajarnya nggak cuman belajar biasa, tapi bisa langsung terjun ke produksi karena kita juga ada kompetisi animasi, ada produksi film series untuk TV gitu. Kemudian yang terakhir akhirnya kita bawa project ini kita coba lakukan di sebagian di kampus gitu, sehingga akhirnya semua bisa belajar gitu dan kita share ilmunya gitu. Kita sebagai mahasiswa Unicom tentunya sangat bangga loh Pak Kang, terutama saya gitu setelah mengetahui ternyata ada alumni Unicom dan juga mahasiswa Unicom yang terlibat dalam pembuatan film Jumbo ini. Benar-benar kayak oh ternyata mahasiswa Unicom dan juga alumni ternyata terlibat ya dalam pembuatan film Jumbo ini. Nah, membicarakan mengenai divisi animasi nih Kang, sebenarnya divisi animasi itu apa sih Kang, dan juga bagaimana nih kalau misalnya saya tertarik untuk masuk ke divisi animasi itu bagaimana caranya? Jadi divisi animasi itu adalah salah satu divisi yang di dalamnya terdapat pengembangan SDM untuk mahasiswa ya. Kemudian juga ada yang namanya unit produksi gitu. Unit produksi ini menangani produksi film animasi yang sifatnya ke arah komersial gitu. Jadi teman-teman juga kalau sekarang tahu ada MBKM ya dan lain sebagainya. Nah itu juga kita coba buat di divisi animasi yang tujuannya sebetulnya untuk tadi bisa mengembangkan SDM, kemudian bisa mengikuti kompetisi sehingga mahasiswanya juara-juara animasi gitu kan. Kita juga pertama kali buka divisi animasi, saya ingat banget 2017 kita udah ke Taiwan dan dapat penghargaan ya. Beberapa alumni yang akhirnya menjadi alumni sekarang. Alumni tersebut itu udah jadi supervisor di salah satu studio animasi di Bali. Iya, dan mengerjakan proyek-proyek Disney gitu. Oh iya. Iya, betul. Jadi kita sangat bangga lulusannya juga ternyata bisa berhasil gitu. Dan dari tahun ke tahun kita coba kembangkan lagi dan ya coba mengkolaborasikan dengan beberapa proyek yang tentunya ketika itu dibawa ke ranah mahasiswa, mereka bisa belajar gitu dan kemudian bisa dijadikan portfolio dan akhirnya mereka selalu bisa bekerja. Bisa langsung kerja ya Pak ya. Nah kalau misalnya aku tertarik pengen masuk itu gimana prosesnya Pak? Tinggal datang aja ke kampus Dago ya, 162. Tinggal langsung datang aja. Biasanya kita ada rekrutmen di PMB biasanya ya, di PMB. Terus kalau sekarang sih kalau hari-hari biasa bisa datang aja ke ketua Keyframe. Namanya kita punya komunitas namanya Keyframe. Anggotanya setiap tahun itu nambah 90 orang. Wah, banyak loh. Jadi kalau misalkan ya itu tapi proses seleksi ya. Teman-teman yang akhirnya bertahan ya akhirnya bisa lanjut untuk bisa kompetisi, untuk bisa tergabung di produksi gitu. Jadi tantangannya itu kalau jadi mau gabung di divisi tinggal datang aja. Tinggal datang aja tuh teman-teman, kalau gabung tinggal datang aja ya Kang ya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang proses animating nih dari Kang. Jadi prosesnya gimana sih proses animating dari film Jumbo ini? Ya jadi yang kita kerjakan teman-teman ya total itu sebetulnya film animasi itu kan 100 menit ya. Kalau di Ayena Studio sendiri itu kebagian sekitar 10 menitnya gitu. Tapi untuk proses rendering itu semuanya dilakukan di studio kita gitu ya. Jadi maksudnya kita punya satu tempat di Cimahi namanya Pusat Inovasi Baros. Nah itu kantor kami yang memang menangani film ini untuk bisa diproses gitu. Tapi dalam pengerjaannya tentunya kita harus bisa kolaborasi dengan Pentahelix ya gitu. Makanya konsep kita karena memang ini karya bersama, karya kolaborasi, tentunya harus bisa melibatkan tadi kampus juga gitu. Jadi beberapa persen juga ada dilakukan di Jalan Dago 162 ya gitu. Di prosesnya itu. Nah, selama proses animating ini ada yang kesulitannya? Pasti ada dong Kang.
Proses animating pasti sulitnya adalah ketika kita harus ngejar kualitas yang ekspektasinya adalah film ini harus lebih baik dari film-film yang sebelumnya gitu ya. Betul. Jadi kalau arahan dari Visinema sendiri, kita pengennya seperti Disney sih pengen ya. Tapi kan Amin ya kan ya. Itu butuh proses gitu. Akhirnya kayak ya udah kita harus bisa lebih bagus mungkin dari film-film yang udah pernah diproduksi Visinema juga gitu. Dulu sempat Visinema pernah bikin Nusarara ya. Layar lebar juga. Jadi kayak mungkin benchmarknya adalah harus bisa lebih up dari itu dan kita ya coba deliver sesuai dengan keinginan klien ya gitu. Itu sih tantangannya. Terus apa lagi ya? Tantangan lain adalah lamanya proses rendering. Jadi image processing mungkin kalian juga udah pernah nyoba ya? Ngerender gimana? Fun fact juga aku pengen cerita aja ini dikit ya kan ya. Minum. Oh iya, sambil minum. Fun fact gara-gara juga ya. Karena matkul animasi ini aku sampai ganti laptop. Meledak laptop. Karena laptop yang sebelumnya itu emang kurang mendukung kan untuk aplikasi si animasi ini. Iya. Belum lagi kan terus pas UASnya itu kita kan harus desain dulu animasinya nih. Habis itu kita dijadiin sebuah video 15 detik. Jadi kayak kita harus bikin iklan 15 detik. Otomatis harus ngerender dong ya Kang. Nah, proses render cuma 15 detik aja bisa sampai seharian ternyata. Nah, iya. Bayangkan kalau misalkan film jumbo yang layar lebar ya, yang jumbo juga layarnya. Bener-bener. Itu tuh 1 detik itu 25 frame per second ya. Berarti 24 jumbo itu. Jadi dalam 1 detik kalau kita berarti ada 25 gambar yang harus dirender dan satu gambar atau satu frame-nya terdiri dari 8 layer yang kalau dihitung-hitung itu bisa per layernya itu kurang lebih bisa 8 sampai 10 menit sehingga kalau misalnya kita hitung bisa 8 sampai 1 jam. Jadi kalau misalnya kita hitung bisa 1 harian kalau untuk 1 detik. 1 detik itu butuh waktu 1 hari buat nge-image processing. Tapi karena kita ada teknologi dan sebagainya itu yang bisa ngebantu mungkin lebih cepat ya prosesnya gitu. Tapi fun fact-nya itu sih gitu. Jadi benar-benar tantangan yang terbesar tuh dari pembuatan itu ya mungkin salah satunya itu ngerender si itunya. Ya sama mungkin lebih kepada manajemen files ya. Jadi kayak kita harus bisa bekerja dengan jutaan gambar ya. Bayangkan 100 menit, 1 detiknya 25 gambar. Satu gambarnya ada 8 layer. Bayangin juga udah pusing loh Kang ini semua. Jadi ya bayangkan ada jutaan gambar gitu. Dan kalau jumlah shot ada sekitar 1.300 shot. Gitu. 1.300 shot. Banyak ya? Udah nonton belum? Hah? Udah nonton belum nih teman-teman? Udah nonton dulu. Belum nonton. Nah, kalau menurut Kang, ini kayak melihat masa depan industri animasi Indonesia tuh gimana sih? Jadi kalau masa depan industri animasi, terutama setelah Jumbo tayang ya, saya sih optimis ya, karena alhamdulillah Jumbo itu udah jadi satu film animasi terlaris ya di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong? Dan mungkin aku mewakili Visinema sebagai partnernya juga mungkinnya Ayana Studio dan Meta Digi gitu. Itu sangat membanggakan sekali karena fenomena itu bisa mematahkan tentang pasar ya. Jadi ini tuh menciptakan pasar baru karena film animasi itu ternyata bisa bersaing dengan film horor gitu. Ya nggak sih? Karena banyak horor ya, banyak film-film horor yang digemari yang dulu tuh kayak paling banget ditakutin sama film-film lain kalau misalnya tayang bareng, apalagi Lebaran. Horornya ada berapa nih sekarang gitu, ada 3 gitu kalau nggak salah ya. Dan Jumbo ini bisa mengalahkan beberapa film horor itu untuk menjadi film paling banyak ditonton. Sehingga tentunya dengan informasi ini tuh kita tahu bahwa sebetulnya
masyarakat itu butuh tontonan yang juga bisa jadi tuntunan gitu. Iya, benar-benar. Dan akhirnya mau willing buat nonton dan bayar ke bioskop kayak gitu. Jadi dengan data itu kedepannya pasti akan ada project-project lain sih yang pastinya pasti dikerjakan ya. Iya. Atau berharap banget Unicom bikin film sendiri nanti ya. Amin. Kita nanti ke Prof Edi gitu ya. Pak Prof mau bikin film apa lagi nih gitu. Kan Iya, itu juga bisa menarik karena kita bisa menunjukkan loh di film ini talenta-talenta animator Indonesia. Khususnya mungkin animator Unicom atau ya talent-talent di Unicom itu mampu kok gitu ya. Bisa menciptakan itu gitu. Karena saya sendiri dulu sempet kayak Pak Prof Edi pengen banget bikin film, cuman pada saat itu kayak itu belum percaya diri karena memang harus bisa dibuktikan dulu. Iya. Dan sekarang kalau misalnya udah ada pembuktian, menurut saya itu jadi salah satu langkah yang bagus juga untuk nanti kita ke depannya berkarya lebih bagus lagi gitu. Betul, banget. Nah, kalau misalnya tantangan terbesar yang masih dihadapi selaku pelaku industri animasi lokal itu apa, Kang? Tantangannya adalah kita itu sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan yang jadi film animasi video itu masuk ke dalam ekonomi kreatif ya gitu, dan itu sesuatu yang baru di kita ya, karena kita itu bekerja dengan barang yang nggak terlihat ya, ya kan. Animasi itu diciptakan bukan syuting ya, tapi kita menciptakan sebuah intellectual property gitu. Nah, gimana sih IP ini bisa dimonetize, bisa menghasilkan uang gitu, bisa banyak dicintai karakternya di luar film-film yang pada umumnya yang syuting ya. Kalau syuting itu kan artis ya yang mainnya ya ada. Kalau animasi itu ya animator yang membuat, meng-create gitu, menciptakan. Terus kemudian mungkin apa ya, dukungan terhadap industrinya kayak misalkan nanti ke depan mungkin kalau ada produksi film animasi bisa dikasih insentif sama pemerintah ya, supaya banyak film-film yang akhirnya diproduksi gitu. Kan karena produksi animasinya lama ya. Kalau film kan produksi film syuting itu cuma 1 tahun, cuma 6 bulan itu bisa jadi filmnya, tapi kok animasi bisa 5 tahun, bahkan di sini Frozen 7 tahun, gitu. Jadi ya tantangannya besar, tapi dampak yang dihasilkan luar biasa terhadap ekonomi gitu. Apalagi film Jumbo, ada perasaan ini nggak sih Kang, kayak perasaan bangga, wah ternyata film Jumbo tuh bisa apa ya, banyak diperbincangkan oleh masyarakat, bisa se-viral ini gitu. Iya. Pastinya ada. Jadi pada saat apa ya? Ini juga mungkin sebagai informasi ya, pada saat pertama kali kita workshop, jadi sebelum apa namanya si film ini tuh diproduksi, ada namanya workshop ya. Workshop itu kayak animator dikumpulin gitu ya. Se-Indonesia? Ya, kita yang kemarin sekitaran itu tuh banyak itu tuh dikumpulin, terus kayak ditanya satu-satu sama Mas Rian gitu ya, sutradaranya. Kita bisa, kita di-previewin dulu animaticnya, terus kita ditanya satu-satu, ini bisa nggak sih jadi film gitu. Jadi kayak akhirnya kayak ya kita harus optimis lah ya gitu untuk ini tuh bisa jadi film, sehingga pada saat itu kita nggak ekspektasi filmnya bakalan viral, bakalan bagus, karena pada saat itu yang penting adalah yakin. Nah, ternyata dengan keyakinan itu gitu ya, ya akhirnya bisa seperti sekarang. Bahkan saat ini, kalau tadi kan bilangnya udah 2 juta ya, kalau sekarang itu udah 3.300.000. Wah, tepuk tangan dong. Per hari ini ya. Oh iya. Ya, per hari ini. Dan bahkan mungkin sebagai informasi, ini salah satu film yang ternyata paling banyak ditonton yang diproduksi oleh Visinema. Jadi Visinema tuh udah pernah ngeluarin film Mencuri Raden Saleh, Keluarga Cemara gitu. Dan Jumbo ini ternyata film tertingginya dia di penonton saat ini. Semoga Visinema nanti kerjasama lagi sama kita. Amin. Sama kita yang ada di sini ya tentunya. Siapa tahu jadi double gitu ya.
Atau jadi apa? Jadi apa ya? Nah, kalau membicarakan mengenai dukungan ya Kang ya, peran akademisi terhadap dukungan bagi pelaku industri animasi itu gimana sih Kang? Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi saya juga sangat apresiasi ya terhadap Unicom ya, karena ya Unicom itu salah satu yang out of the box. Out of the box. Karena udah berpikir gimana caranya SDM-nya itu bisa belajar sama industri gitu. Iya. Nah, kalau kita tahu sekarang ada konsep pentahelix, hexahelix ya, di mana ada yang namanya ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, media, dan bahkan sekarang kalau ada hexahelix, satu lagi itu adalah lembaga keuangan. Itu bisa berkolaborasi untuk bisa menciptakan ekosistem gitu di industri manapun. Contohnya kalau di animasi ya salah satunya berarti kita sebagai studio animasi, saya sebagai owner studio animasi Aina Studio Animata Digi itu harus bisa berkolaborasi dengan kampus. Nah di kampus sendiri sebetulnya tugas-tugasnya adalah ya tugas-tugas teman-teman di sini yaitu adalah menciptakan atau meng-create SDM ya, kemudian melakukan riset ya, itu yang sebetulnya bisa dilakukan gitu, sehingga nanti tercipta kolaborasi dan menghasilkan karya yang bagus. Contoh lain mungkin bisa aja nih cerita, kita ngeriset cerita gitu ya sampai benar-benar cerita itu layak ditonton dan punya nilai komersial, bisa aja kayak gitu. Atau hal-hal teknis yang misalkan ada di teknik ya, bagaimana misalkan AI ini bisa mempercepat proses pembuatan animasi, itu kan bisa jadi di risetnya di kampus gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang saya berharap itu bisa terjadi gitu. Amin. Semoga ya Kang ya. Ya, amin. Amin. Nah, oke, film Jumbo ini kan udah tayang sekitar 2 minggu ya di bioskop 12 hari Indonesia. berarti, ya. Nah, saat filmnya liris nih, Kang, ada nggak sih sambutan yang tak terduga dari penonton? Ya saat ini pun kayaknya masih tak terduga. Sampai saat ini juga ya. Karena ya itu tadi ternyata kita bisa bersaing dengan film horor ya gitu. Terus ternyata menciptakan pasar baru gitu. Dan saya sebagai bahasanya apa ya, vendor atau klien gitu dari Visinema juga ternyata akhirnya bisa punya harapan, punya mimpi bahwa kita sendiri itu bisa punya kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan karya baru, dan cukup berani, cukup percaya diri untuk menciptakan karya lainnya gitu. Karena udah dibuktikan gitu. Oke. Gitu sih. Jadi sampai sekarang juga masih tidak terduga ya Kang ya. Oke, ada nggak sih Kang fakta menarik tentang lokasi dan juga budaya yang menjadi inspirasi untuk setting film Jumbo ini? Oke. Nah kalau ini pertanyaannya sebetulnya bisa menjawab itu sebetulnya produser film ya, dan kreatif director. Tapi saya udah dapat bocorannya, jadi saya bisa jawab. Alhamdulillah bisa jawab. Jadi memang setting dan lokasi Jumbo itu kalau yang udah nonton dia di sebuah kampung namanya Kampung Seruni ya, dan bangunan-bangunannya itu tentunya terinspirasi dari, kemarin aku baru ngobrol juga sama Mbak Novia Pusmasari. Lo Mbak Novia kalau nonton izin menyampaikan juga apa yang dikatakan ya. Jadi memang inspirasinya justru dari Jawa Barat juga, dari Bandung, dari Cimahi gitu ya, dari bentuk-bentuk Cimahi Pride, dari bentuk-bentuk bangunan yang heritage ya. Karena kalau lihat rumah Omah Don itu juga sangat-sangat Indonesia juga, tapi dia bisa Mas Riannya itu keren banget sih, bisa menciptakan perpaduan visual yang akhirnya tuh kayak bisa dirasain ini kayak Indonesia tapi Melayu ya, karena Kampung Seruni gitu. Jadi karena targetnya juga akan tayang di 17 negara lain gitu, kayak termasuk Brunei, Malaysia, Singapura. Saya rasa itu bisa universal, akhirnya si desain itu tuh dinikmati sama banyak orang dan dengan latar atau background yang berbeda gitu. Kalau untuk saat ini film Jumbo itu tayangnya masih di Indonesia. Ya. Kalau misalnya tadi selain Indonesia itu bakal ditayangkan di, menurut informasi sih Juni atau Juli itu di 17 negara lain gitu. Kayak Eropa, kemudian Southeast, sama Southeast Asia. Sampai ke Eropa. Oke nih Pak, kalau Pak lagi
Kang. Maaf ya, Kang ya. Oke. Boleh dong Kang sharing mengenai ada nggak kejadian unik selama proses produksi atau ketika film ini liris? Kejadian unik apa ya? Kalau kejadian unik mungkin lebih kepada, oh ya aku mau cerita juga bahwa kita itu masing-masing lini produksi ya, kayak misalkan perlu dikasih tahu juga atau diinformasikan bahwa kita itu bekerja dengan banyak orang. Jadi ada Ayana Studio, ada Meta Digi, kalau di Bandung ada After Lab, kemudian di Jogja ada di Padira gitu ya. Kemudian di Jakartanya itu sendiri ada Visinema yang emang handle semua proyeknya. Kita itu nggak pernah ketemu cuman di babak workshopnya aja, workshop film pertama kali tuh ketemu sutradara, ketemu Mbak Anggia Karisma gitu ya di kantornya di Visinema, menyampaikan visinya gitu ya. Dan kita setelah itu ya udah bekerja di tempat masing-masing dan lewat online gitu. Dan di sana itu masing-masing dari kita tuh kayak ada koordinatornya, ada tim animator lain dari kantor lain, sehingga kalau misalkan deliver kerjaan dan kita nggak bisa deliver itu pasti dimarahin ya. Ya sama aja kayak dosen kalau mahasiswanya nggak ngerjain tugas tuh kita dimarahin ya. Ya dan ada satu yang emang koordinatornya selalu marah gitu ya, terus kayak ataupun lintas divisi gitu ya, ada yang ngeselin juga kok ngiriminnya lama gitu-gitu. Nah kesalahan itu ternyata pas kita ketemu di premiere filmnya pada saat itu di Jakarta itu kayak tumpah gitu semuanya, itu kayak oh kamu ya yang ini gitu. Jadi kayak baru ketemu di situ kayak kesalahan itu tuh jadi saling memaafkan. Jadi kita kayak reunian gitu. Saya cuma dengar suaranya aja tuh, profil kamu tuh suka pakai foto profilnya ini ya, gambar ini ya gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya ya kayak saling memaafkan karena jujur di satu produksi film itu tekanannya tuh tinggi. Bahkan saya aja kalau bicara jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di divisi itu selalu lapor sama atasan kita ya, Pak Prof Edi gitu. Pada saat itu pun saya masih belum bisa berani bilang spesifik itu filmnya tentang ini, ceritanya tentang ini gitu. Tapi beliau udah tahu kita bahwa lagi ngerjain satu film gitu dengan Visinema gitu. Tapi nggak spesifik karena emang sangat rentan terhadap apa ya, takut gagal filmnya, takut nggak jadi apa. Tapi akhirnya ternyata berhasil gitu. Jadi itu ya, tapi akhirnya berhasil dan ya tantangannya itu sih. Jadi unik aja gitu. Oke, jadi itu ya salah satu keunikannya selama proses produksi. Nah, kalau ada nggak sih Pak harapan terhadap industri animasi Indonesia? Oke, harapan bagi industri animasi Indonesia justru kita lihat harapannya sangat besar sekali seperti Jumbo ya, besar. Karena kita lihat potensi film kita ternyata diminati ke depannya. Terus kemudian penonton bioskop ya udah naik 50% dari yang tahun kemarin misalkan 40 juta atau 50 juta, sekarang udah 80 juta penonton. Apalagi mungkin di tahun ini pasca pandemi pasti dengan bertambahnya layar bioskop, penonton juga pasti bertambah gitu. Terus diversifikasi produk juga bertambah, ada animasi sekarang. Jadi harapan saya sangat besar, sebesar Jumbo gitu ya. Amin. Bisa Indonesia itu bisa menjadi atau animasi itu bisa berjaya di tuan rumah atau di negerinya sendiri gitu. Kita nggak perlu lagi nonton Frozen atau animasi impor ya untuk bisa nonton tontonan yang berkualitas, tapi ternyata kita bisa bikin sendiri dan bisa nonton sendiri dan bisa menggerakkan perekonomian Indonesia gitu. Itu sih harapan terbesar. Semoga harapannya bisa tercapai. Amin. Dan juga bisa lebih baik lagi dan juga bisa mengejar animasi produksi luar negeri. Amin semuanya. Amin.
Nah, untuk teman-teman semua setelah bincang-bincang kita hari ini, jadi kita tahu ya Kang, ternyata banyak sekali kreator yang terlibat dalam proses pembuatan animasi ini dan juga dengan perjalanan produksi yang panjang banget ya Kang ya. Maka dari itu untuk teman-teman ayo dukung film Jumbo ini. Beli tiketnya sekarang juga ke bioskop tonton. Sekarang ayo yang belum nonton siapa? Ayo. Oke, mungkin itu aja pembahasan bincang-bincang kita hari ini. Seru ya? Seru nggak? Seru nggak? Seru banget ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Amin. Kita mau ngucapin terima kasih banyak banget ke Kang Robby yang sudah mengisi acara podcast kita hari ini, yaitu podcast Teh dari Unicom. Nah, terima kasih juga udah sering-sering mengenai pengalaman dalam proses pembuatan animasi Jumbo. Semoga animasi Indonesia dapat terus berkembang hingga kancah dunia. Amin. Amin. Ucapin juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ikutin terus keseruan kita bareng narasumber-narasumber yang unik atau yang luar biasa lainnya di Teh Unik dari Unicom.